Sehingga kadang-kadang saya bermalam di kamar mayat supaya gratis. Yang di RSCM? Supaya nggak ketahuan, nggak ada orang tidur kayak gitu kan. Akhirnya ketemu lah dengan Munim Idris. Dialah yang mengajarkan saya cuma nanya waktu, tapi terkoneksi ke buku. Ngapain sih sebenarnya kita bedah mayat ini? Toh mayat udah meninggal, udah nggak bisa dibangunkan juga kan. Kalimatnya singkat sih waktu itu. Kang, kita itu tujuannya cuma satu, voice of the voiceless. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak bisa bersuara menjadi bersuara untuk menemukan keadilan. Sama kan dengan menulis buku. Ya. Kamu turun ke lapangan, kata dia, temu orang-orang kecil yang tidak punya peluang untuk menerbitkan buku, untuk bicara di ruang publik, kamu punya keistimewaan itu. Kenapa kamu nggak suarakan itu? Nah, itu yang nggak akan mungkin saya hapus. Jadi Munim, beliau, bapak saya Munim dan Pak Yakob. Maman Suherman, apa kabar Kang? Maman? Baik Mas Ino, alhamdulillah. Oh mantap, habis keliling-keliling kayaknya kemarin banyak Iya. lihat kegiatan ke pesantren-pesantren. Dari September sampai Desember ngaji literasi keliling ke pesantren-pesantren. Kenapa September ke Desember? Ber. Itu dia, nggak nyangka. Tapi nggak ada yang kebetulan ya. Oh, nggak ada yang kebetulan. Saya tertarik dengan isu kekerasan seksual dan lain sebagainya yang ada di pesantren. Lalu saya mencari jalan bagaimana cara masuk ke sana dan bagaimana menjelaskan tentang hal ini dengan cara yang tidak langsung frontal. Jadi dengan berdialog, mengajak orang siswa-siswa, santri-santri untuk berani berbicara kalau melihat sesuatu yang dianggap siapapun pesantren pasti tidak setuju dengan hal ini, keberanian untuk berbicara dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu bisa masuk. Kalau mungkin frontal saya mengatakan tentang hal tersebut mungkin susah untuk diterima. Sehingga saya masuknya dengan cara untuk ngajak ngobrol, bicara buku, bedah buku, lalu kemudian masuklah pesan-pesan tentang ayo berani bersuara kalau melihat sesuatu yang mungkin saja kiai-kiai kamu pun nggak tahu. Sehingga harus bersuara, nggak boleh enggak. Pilihan untuk menggunakan buku atau literasi sebagai pintu masuk yang soft itu Kang Maman temukan atau pilihan yang sudah proven sebelum? Buat saya buku tuh ada dua, kenangan masa lalu, sama saya memang hidup dari buku. Saya memang hidup. Kenangan masa lalu saya tuh di dalam keluarga saya di Makassar itu Bapak saya sersan waktu itu nggak ada dalam struktur gajinya itu untuk beli buku. Hanya langganan koran, pedoman rakyat di Makassar. Itu, ya. Sehingga kadang-kadang saya dipermalukan di sekolah. Zaman dulu itu kan satu SD bisa tahu kalau Herman itu nggak bisa beli buku. Bukan cuma saya, siapapun yang nggak bisa beli buku karena dulu kan guru juga nyambi jualan buku. Sehingga tersebutkanlah siapa yang belum bisa beli buku dan lain sebagainya. Saya harus berjuang dari kelas 3-4 SD jualan es lilin dan lain sebagainya. Dari kulkasnya ibu untuk bisa beli buku, bisa beli macam-macam. Itu yang membuat saya jangan sampailah orang seperti saya. Sehingga saya dari dulu udah bertekad orang harus bercengkrama dengan buku sedari dini. Lalu kemudian saya ikut dengan gerakan literasi, saya jalan-jalan keliling Indonesia. Saya menemukan, wow, puluhan tahun kemudian masih ada orang yang senasib dengan saya. Di Sulawesi Barat saya bertemu dengan anak perempuan yang lagi kumpul nih berkeliling. Anak-anak yang lain baca dengan riang. Dia tuh diam sambil memegang buku. Apa yang terjadi itu bukunya terbalik. Bahkan padahal itu buku bergambar. Artinya dia nggak bisa membaca. Umurnya paling tua di antara semua. Begitu saya melihat dari atas kepala dia melihat saya, dia sudah mau nangis. Dia seperti apa? Oh, jangan dibuka dong kalau saya nggak bisa ngomong. Kira-kira itu pesan yang ingin dia sampaikan lewat tatapan matanya. Saya langsung duduk, saya pegang kepalanya, saya tenang aja, saya liatin aja. Begitu orang-orang sudah pergi, baru saya balik bukunya, baru saya kasih tahu. Tanpa setahu orang. Setahun kemudian, tiba-tiba saya naik perahunya Ridwan Mandar di Sulawesi Barat. Ada anak berenang mengejar perahu itu. Lalu kemudian dia bilang, masih ingat saya? Saya udah lupa. Itu anak itu langsung cium kaki saya. Dan dia bilang, saya sekarang bisa baca. Kalau dia bacalah itu. Itu yang saya abadikan di buku saya tentang Bhinneka Tunggal Cinta. Tentang anak kecil yang tiba-tiba memeluk kaki saya lalu dengan nyaring dia membacakan buku dan dia bilang, kalau om waktu itu mempermalukan saya, kira-kira bahasanya kayak gitu, mungkin saya nggak akan bisa membaca. Tapi karena om memperlakukan saya seperti itu, saya jadi terdorong untuk mau baca.
Oke. Itu mukul saya. Sejak itu saya bilang Buku jadi buku sarana. harus jadi sarana saya. Yang kedua, ya kenangan lagi tentang bapak yang bilang kalau kamu sudah ikro, kamu sudah bisa membaca, kamu nggak akan pernah lapar dimanapun. Ayah saya udah meninggal, saya diterima di UI, tidak punya keluarga dan lain sebagainya. Saya hidup dari menulis, kirim tulisan kemana-mana, kuliah 40.500, satu kali ngirim tulisan ke Panji Masyarakat, Berita Buana, Merdeka. Dapat honor. Prioritas 25-50 ribu udah ketutup. Dan sebagian pasti saya beli buku lagi untuk jadi referensi buat menulis. Terus menurut saya seperti itu. Sampai kemudian diterima di Gramedia Majalah, jadi wartawan, saya pasti menyisihkan buku. Kalau beli buku selalu 2, kasih 1 ke orang, Satu dibaca 1 sendiri. untuk saya. Saya melihat anak-anak kecil yang ketika saya kasih buku itu matanya kayak binar surga buat saya. Saya mengingat kayaknya saya waktu kecil kayak gini nih. Begitu dapat buku saya kayak gini nih. Dia memeluk, kalau saya ke Papua bahkan jerit-jerit dia peluk sambil nangis. Saya ketemu anak-anak kecil di Manokwari, saya bawa Alkitab. Begitu pegang Alkitab, dia mencium saya, memeluk saya dan bilang, kamu saudara saya. Karena selama hidup satu keluarga, 6-8 orang, Alkitabnya cuma 1, kami gantian. Bapak datang bawa Alkitab untuk seluruh keluarga saya. Wah itu saya udah selesai, hidup saya udah selesai di situ, udahlah. Memang saya harus ada di dunia ini. Memang sempat dihajar di media sosial, gile agamanya ini bawanya begini. Saya tenang aja, biarin aja. Toh itu saya bawa bukan untuk orang yang Islam kan, tapi untuk saudara saya yang non Muslim. Tetap saya lakukan. Alhamdulillah gayung bersambut, banyak teman yang titip uang lewat DM di Twitter. Saya titip dong, orang Islam nitip apa uang? Saya titip uang untuk beli Alkitab buat saudara saya di Papua yang Kristen. Yang Kristen titip dong untuk beliin Al-Quran. Crossing Indonesia banget buat gua, ini Indonesia. Jadi aku lakukan terus saja itu. Nah itu yang membuat saya, udahlah, harus buku. Lalu kemudian ternyata dengan bicara buku, banyak kasus yang saya masuk nanganin itu lebih mulus. Saya mau menyampaikan pesan ini, diterima dengan lebih mudah. Diterima dengan mudah. Saya bawa buku tentang novel Ray dan perempuan tentang trafficking. Lalu bahkan pesantren pun membedahnya kemarin itu. Kalau saya bicara tentang ada saudara kita yang tidak beruntung dan menjadi PSK, mungkin nggak akan langsung. Tapi ketika saya bicara tentang alih wahana dari skripsi ke novel dan jadi buku, lalu kemudian ada perempuan yang kurang beruntung, kita bedah. Mereka terima, bahkan kiainya nggak ada yang bergerak acara waktu itu. Lalu kemudian saya mengajak bahwa pembelajaran dari buku ini adalah satu, mengajak orang untuk berani berbicara, berani bersuara. Walaupun ada pesan moralnya, kalau kamu tidak bisa bantu ya jangan hina lah. Kita butuh, dia butuh tangan kita kok. Nah, itu ternyata mulus terus-menerus 3 tahun ini, dan kemudian saya didorong oleh Biro Jasa JNE itu yang karena tahu gerakan saya, lalu dia pemiliknya bilang, berapapun buku yang kamu mau bawa dan kirim ke daerah, gratis, 0 rupiah. Sehingga tahun 2020, 2021, 2022 itu hampir 3-4 miliar per tahun biaya untuk pengiriman ditanggung oleh. Itu makin membuat saya udah, memang ini dunia saya. Memang bukulah yang harus saya hidupi, harus saya cintai dan harus saya jaga ekosistemnya. Dan memberi dampak kepada lingkungannya. Terutama juga membangun ekosistem, karena 2020 toko buku tertutup, tinggal setengah. Pandemi ya. Teman-teman penulis menderita betul, nggak ada jualan. Lalu saya nemukan cara bahwa kalau kita penulis nggak bisa cuma menandalkan selesai nulis selesai. Jalan deh man, jual di online, beli bukunya kamu dapat diskon lebih gede, lalu jual lagi. Itu yang menghidupi saya selama pandemi. Dan justru kurang bayar pajak saya ke Ditjen Pajak paling banyak di 2020-2021. Itu semua dari kegiatan buku. Ketika orang-orang malah kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, saya terselamatkan oleh bukunya sendiri. Nah, sampai Kang Maman menemukan buku, kan sebelumnya kan kuliahnya saya di kriminologi UI. Iya. Dan sebelumnya jadi wartawan. Lalu sekarang 3 tahun terakhir ini kan concern di buku. Itu tahapannya atau penemuannya gimana tuh? Pertama pasti kalimat bapak saya itu tuh. Kalau kamu sudah bisa ikro, sudah bisa baca, kamu nggak akan lapar. Itu saya bisa buktikan kan. Bahkan kemudian saya bisa naik haji gratis 2 kali itu karena
Ikro, baca buku. Baca, kemudian tulisan saya bagus, tabloid yang saya pegang bagus. Pak Yaakob bilang, kamu mau kemana? Saya mau naik haji, berangkat. Ketemu Gus Dur dan Zainuddin Amsyad di sana lagi-lagi ngajarin, jangan pernah berhenti baca, kayak gitu. Lalu kemudian saya juga teringat sama dosen saya yang luar biasa. Sebenarnya bukan dosen tetap. Karena Di saya UI? di UI. Saya kan nggak punya duit untuk kos tadinya. Ya. Sehingga kadang-kadang saya bermalam di kamar mayat. Supaya gratis. Oke. Kamar Yang di mayat itu. RSCM? Supaya nggak ketahuan. Nggak ada orang tidur kayak gitu kan. Akhirnya ketemu lah dengan Munim Idris. Ya, Itulah yang kemudian forensik ya. buku terbarunya, walaupun dia sudah wafat, yang X-Files Indonesia, penerbit minta saya membuat kata pengantar karena tahu kedekatan saya dengan Pak Munim. Dialah yang mengajarkan saya cuma nanya waktu. Tapi terkoneksi ke buku. Ngapain sih sebenarnya kita bedah mayat ini? Dok, toh mayat udah meninggal, udah nggak bisa dibangunkan juga. Kalimatnya singkat sih waktu itu. Kang, kita itu tujuannya cuma satu, voice of the voiceless. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak bisa bersuara menjadi bersuara untuk menemukan keadilan. Sama kan dengan menulis buku. Ya. Kamu turun ke lapangan, kata dia, temu orang-orang kecil yang tidak punya peluang untuk menerbitkan buku, untuk bicara di ruang publik. Kamu punya keistimewaan itu. Kenapa kamu nggak suarakan itu? Nah, itu yang nggak akan mungkin saya hapus. Jadi Munim, beliau, bapak saya Munim dan Pak Yaakob. Pak Yaakob pertama yang bilang, waktu itu belum terlalu banyak ya karyawannya kali Ya, atau sehingga apa. intensitas pertemuannya Bahkan banyak. rapat pemret-pemret majalah itu per 3 bulan dengan Pak Yaakob kan. Ketemu di lift itu bisa bersamaan dan selalu memanggilnya, mungkin karena nggak hafal semua nama, hei anak muda kayak gitu. Ngapain kamu kerja di tempat ini? Selalu begitu tuh. Dia di dalam lift mau ke lantai 3 atau lantai berapa di Gramedia tuh. Kamu sudah diangkat belum? Belum, Pak. Saya mau nanya, kamu pikir-pikir dulu untuk diangkat. Kamu tuh bekerja di sini untuk apa? Ya, bapak saya mengajarkan. Saya ceritakan lagi tentang bapak itu nggak akan pernah saya lupa. Lalu bapak saya cuma bilang, kalau kamu sudah membaca, 3 hal bisa kamu jalanin dengan tenang. Kamu bisa mencerahkan orang, kamu bisa memperluas wawasan orang, kamu juga bisa memberdayakan orang. Dan kemudian untuk dirimu juga. Pak Yaakob langsung membuat kesimpulan, oke, tempatmu di sini. Karena Kompas itu to enlighten, to enrich, to empower. Di sini tempatnya. Itu ya saya nggak pernah lupa. Ya? Dialog sekian menit di lift. Ya, kalau saya ketemu dengan itu, dia selalu nanya soal 3 itu. Nanyakan lagi. Sehingga pernah satu saat tabloid Citra itu bikin cover anak muda yang sebenarnya luar biasa tapi terpleset di kasus merekam artis-artis yang kemudian dites untuk main film tapi kemudian disuruh buka baju dan lain sebagainya. Kita bongkar satu kali, saya mau bikin yang kedua kali. Pak Yaakob bikin rapat khusus dan mengingatkan ke saya. Saya masih ingat kalimat kamu. Ini orang cerdas, ini orang baik. Sudahlah, satu kali cukup. Jangan matikan masa depannya. Jangan usah dipojokkan. Kan kamu sendiri yang cerita waktu di lift itu. Masa kamu mau dari to end light mau bikin dia jadi gelap lagi sih? Walaupun saya sebel, masa Pak Yaakob segitu intervensinya ke tabloid saya yang bicara artis. Tapi lalu saya belajar dari situ. Ya kalau dia udah salah cukup lah. Ya. Masih itu ada peluang Kas Kompas juga melakukan hal itu. Ya. Ketika pesannya sudah sampai, ya sudah, nggak gitu perlu kan. kita dihajar, dijejak sampai itu bukan sampai hilang. Itu bukan dia, gitu, bukan Kompas. Nah itu yang kemudian nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Jadi 3 poin inilah yang saya bilang, ya saya cuma sanggup di medium buku. Saya cuma bisa lewat medium buku, ya udah itu yang saya jalani. Tapi perjalanan Kang Maman untuk kemudian menjadi wartawan kan tadinya kuliah di kriminologi belum UI. selesai, lalu Tahun 86 tiba-tiba, aduh, ayah saya udah meninggal, pensiunan 300.000. Ayah apa pensiunan Mayor. apa? Mayor tapi 350.000, adik 4, ibu saya nggak mau nikah lagi, ibu saya dengan saya cuma beda 15 tahun. I see. Masih muda dan kemudian saya tahu bagaimana hidup dengan 1 telur dipotong 6 untuk kami. Lalu tiba-tiba diterima di UI. Ibu saya bingung, alhamdulillah, tapi bingung juga dari mana gitu kan. Okay. Loh, Bapak kan pernah bilang seperti ini. Ya udah saya cari, lalu mulailah menulis. 86 diajak oleh satu teman di komunikasi, saya masih ingat, Rumianti namanya. Ayo bekerja di satu tempat, ada majalahnya, mau keluar majalah pengantin. Majalah anak muda tuh, Mitra, Ria Film, kemudian Mahkota. Saya ikutlah di situ. Saya baru tahu kalau itu, kemudian saya tahu itu punya ibunya
artis yang sekarang bernama Agnes Monica itu. Jadi keluarga Agnes Monica. Itu keluarga artis. Keluarga artis kan. Waktu itu belum tahu Agnes akan jadi apa, tapi ibunya lah yang punya dan bapaknya Pak Riki itu, keluarga itu memang punya penerbitan kan. Hidup dari situ tiba-tiba ada yang ngajak tuh anak komunikasi UI yang sempat pernah di grup Tempo, Bambang Hamid Sujatmoko itu, Sujatmiko, Abeng panggilannya. Gramedia bikin tuh, ayo datang. Dalam keadaan hujan-hujan saya dibawa ke Senayan, ketemu Ibu Evi Fajari. Udah nggak usah pakai tes-tes, kamu tentukan hari ini kamu mau ngejar apa. Langsung ditesnya begitu tuh. Disitulah saya tiba-tiba muncul ide konflik rebutan hak untuk mendapatkan gelar muri antara dua nila. Soal kuliner dari siapa yang dapat duluan. Narasumber saya link pertama dan kemudian saya nggak akan pernah lupa Jaya Suprana. Jadi nggak ada yang kebetulan kalau kemudian saya ketemu orang-orang yang ternyata pencinta buku. Pulang dari Jaya Suprana dikasih buku 3. Oleh Jaya Suprana. Yang kemudian nanti buku kelirumologi, humorologi dan sebagainya dikasih ke saya dan jadi kok ini setiap ketemu orang kasih buku. Ini nggak ada yang kebetulan. Ini bapak saya punya titahnya untuk jalan terus. 40.500 satu semester cukup dengan 2 tulisan. Ketutup. Jadi banyak nulis di mana-mana. Dan ketika sudah kerja tetap pegang tabloid Citra pun saya selalu berpikir untuk menciptakan buku per 3 bulan, menerbitkan buku. Buku-buku Profesor Hembing Wijaya Kusuma tuh makanan tradisional itu lewat kami awal-awalnya. Itu terkenal sekali dulu. Sangat terkenal waktu itu, pemotretan di rumahnya di Petamburan. Di KS Tubun ya kalau nggak salah ingat. Lalu kemudian kami tur keliling, saya, Prof Hembing sama artis Andi Meria Matalata, karena saya pilih karena dia sekampung dan saya kenal. Dan dia menggunakan pengobatan herbal yang dipakai oleh Prof Hembing. Di situ saya ketemu banyak orang yang tercerahkan lewat bukunya Hembing, mereka dapat, mereka tanda tangan. Lalu terpikirlah kapan ya satu saat orang antri panjang dan juga nunggu saya untuk tanda tangan. Akhirnya ya udah ketemu lagi dengan satu dosen di UI yang saya nggak dapat jatah masuk ke kelasnya. Karena ini mata kuliah pilihan. Dari kriminologi saya ke sastra. Karena saya ngincar satu cewek yang kuliah di situ. Sekarang jadi istri saya. Wah, sukses berarti. 30 tahun. Udah 30 tahun. Sosiologi sastra. Sapardi Djoko Damono. Nggak dapat kelasnya? Nggak dapat kelasnya, tapi saya masuk terus tiap hari. Tiap kelas itu saya masuk terus. Jadi mahasiswa tamu ilegal ya? Ilegal, tapi Sapardi nggak tahu. Jadi dikiranya saya itu mahasiswanya. Sehingga dia selalu ketika ujian, kemana si Sontoloyo? Makanya disebut saya Sontoloyo kan. Kemana orang itu? Banyak nanya tapi kok nggak ikut ujian? Pak itu tamu, dia bukan mahasiswa, tetap dia nggak dapat jatahnya di sini. Kalimat Sontoloyo itu yang saya abadikan dalam puisi saya untuk Pak Sapardi itu kan di Bhinneka Tunggal Cinta. Lalu kemudian skripsi bagus-bagus kok jadi hiasan di perpustakaan. Itu Pak Sapardi komentar. Pak Sapardi aliwahanakan biar publik tahu skripsimu bagus itu. Jadilah novel Ray itu dari skripsi saya. Jadi ada yang tidak terduga, ada yang tidak terencanakan, dan ketemu dengan orang-orang yang hidupnya dari dunia buku, dari dunia literasi. Dan ketika saya berkeliling ke TBM, saya sadar kalau orang berteriak perpustakaan saya kosong, nggak ada yang datang. TBM saya nggak ada yang datang karena buat mereka buku benda mati, banyak-banyakan koleksi, tapi tidak disesuaikan dengan pemustaka di sekelilingnya. Lalu saya teringat tulisan Ignaz Kleiden di Prisma. Kalau cuma sekedar literasi teknis, baca tulis, itu mudah. Indonesia itu merdeka, kata Bung Karno, 97% buta huruf, 3% yang baca. Sekarang tinggal 2% yang tidak bisa baca. Teknis bisa baca tulis, bisa, tapi so what setelah itu? Nah itu yang terpikir, ini harus dihidupkan buku dengan berbagai kegiatan. Dimusikalisasi puisi, dipraktekkan di lapangan, kirim buku disesuaikan dengan daerah itu daerah apa. Nah itu yang kemudian saya, semua kiriman buku nggak ada orang lain yang bisa ganggu. Di rumah depan rumah situ ada satu rumah kosong, untuk punya kakak isinya buku, saya nyortir. 1.500 buku untuk Ponpes kemarin, sampai saya bersin-bersin karena debu tuh, karena saya pilih satu-satu supaya disesuaikan sesuai dengan tempat konteks itu. Wilayahnya ya. Sehingga saya selalu bilang ke teman-teman TBM, jangan banyak-banyakan buku ya. Kalau kamu minta buku ke saya akan cerewet loh nanya. Siapa pemustakamu? Targetnya apa? Literasi teknis kah, sekedar baca tulis, atau fungsional? Bisa bermanfaat buat jadi orang gitu. Jadi movement. Ya. Sehingga saya tahu kalau dia di desa, tapi ini di desa orang susah nih Kang Maman, anaknya doang, bapaknya malah marah, lebih bagus
sawah aja. Udah saya kirimin buku cara budidaya ikan dalam ember, ikan lele. Ajak bapaknya budidaya itu, anaknya belajar baca di sini. Jalan tuh. Dan TBM-TBM banyak yang melakukan itu. Nah, yang berat sekarang adalah literasi budaya. Bagaimana menjadikan buku sebagai budaya. Bukan lagi sekedar teknis fungsional, tapi seperti kebutuhan akan makan minum tuh. Kalau nggak ada buku dalam seminggu, dalam sehari, kayaknya ada yang kurang misalnya. Baca 1-2 halaman nggak. Ini yang sedang saya gaungkan lagi nih untuk, ayo dong, kamu harus menganggap buku ini sebagai ruang-ruang luar biasa. Lalu dalam 6 bulan ini saya mengkampanyekan apa yang dikatakan Neil Gaiman tuh, bagus banget tentang, bukunya tipis, mengapa masa depan kita tergantung pada perpustakaan, buku, dan melamun. Neil Gaiman. Ya, itu memang ahli komunikasi. 2003 kalau nggak salah dia datang ke kongres fiksi dan komik di Cina. Sesuatu yang mengejutkan buat dia sehingga dia datang. Karena sebelumnya fiksi dan komik itu nggak dianggap, bahkan nggak boleh di beberapa titik di Cina. Dia tanya ke pengusaha di situ, penguasa di situ, kenapa tiba-tiba Cina seperti ini? Jawabannya dia dapat dan itu menarik. Dia cuma bilang kalau mau bikin apapun kasih caranya atau bawa barangnya, orang Cina pasti bisa bikin. Tapi kami jadi pengekor terus, penjiplak terus lah kata kasarnya. Sehingga dia Cina nggak mau, nggak bisa maju kita kalau kayak gini. Maka dikirimlah diam-diam orang-orang pinternya Cina ke Google, Netflix, kemana aja yang berbicara tentang masa depan, berbicara tentang metaverse dan lain sebagainya. Apa temuannya? Dia menemukan sesuatu bahwa orang-orang yang berpikir di luar kotak ini, tidak pernah kita bayangkan handphone sekarang bisa bertatap muka dan lain sebagainya. Ketika ditanya, apa kebiasaan kamu bisa sampai menciptakan imajinasi yang luar biasa dan terwujud? Satu jawaban yang dia temukan. Semua hampir menjawab bahwa sejak kecil mereka membaca komik dan fiksi. Itu bantu imajinasi. Bantu imajinasi, dan begitu kita sudah ketemu imajinasi yang luar biasa, kamu nggak akan betah lagi berada di buku yang sudah kamu tahu, berada di dunia yang kamu tahu. Kamu ingin tembus ke sana terus. Ke kotak yang lain. Iya, dia akan loncat ke sana terus dan akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Dialah penguasa masa depan. Baliklah orang-orang Cina itu, dan sekarang majunya Cina nggak ketulungan misalnya. Neil Gaiman menggambarkan itu, dan itu yang saya bawa, kalimat dan cerita ini yang saya bawa kemana-mana. Ayo, jangan juga takut dengan fiksi dan lain sebagainya. Ruang imajinasi buka. Itu yang kemudian saya tantang ke pesantren-pesantren. Tebu Ireng, Tambak Beras di Nanyar. Mau nggak gue kirimin fiksi? Dan dia bilang mau. Hajar langsung 500. Langsung responnya mau gitu? Atau langsung ada karena saya ceritakan Ray dulu kan. Saya ceritakan Ray, saya bilang, ini sederhana kok untuk ngebuka saja wawasan. Karena buat saya, kata guru saya nih Sapardi Djoko Damono, fiksi itu lebih fakta daripada fakta itu sendiri. Karena pasti basisnya fakta, ditambah imajinasi tentang bagaimana memecahkan masalah, bagaimana menatap ke depan, lalu dikemas dan dialiwana dalam bentuk fiksi. Dan bahkan banyak hal yang sangat rahasia yang kalau kita ungkap dalam bentuk fakta, bikin orang lain sakit hati karena tersebutlah nama dia. Kalau dengan fiksi, kalau dengan fiksi lebih enggak, lebih halus. Basisnya itu fakta, lebih fakta lagi. Jadi teriakan-teriakan, kegeraman-kegeraman orang, sama seperti stand up comedy kan. Kami berdiri di sini, bukan berarti stand up harus berdiri kan, bisa tidur, bisa duduk, tapi kami berdiri dengan dinilai ini. Itu kan karena kegelisahan, karena teriakan orang-orang bawah yang dia suarakan kan. Saya standing di sini nih. Nah itu kita dalam bentuk fiksi nih. Mau nggak seperti itu? Kayaknya langsung merasa iya, dan kayaknya juga cuma butuh saya untuk kamu yang bicara ya kan. Karena mereka juga keluaran luar negeri, dokter-dokter luar negeri yang mungkin maju sebenarnya, sangat maju. Juga, Mungkin ada tembok yang harus ada orang lain ikut bersuara yang sama. Supaya dia jangan pulang-pulang dari luar negeri lalu kok tiba-tiba jadi sangat liberal gini ya gitu lah. Butuh Kang Maman, butuh siapa untuk menceritakan ini. Maka apa temuannya Kang Maman dari perjalanan dari pesantren ke pesantren ini soal literasi ini? Wow. Mereka, saya selalu bilang gini. Saya menyesal dulu waktu kecil hanya jadi santri kalong di Makassar. Santri kalong itu SD-nya pagi, sorenya ke pesantren dan nggak bermalam kan. Lebih karena bapak saya bilang, kalau kamu di pesantren jadi apa nanti kamu? Karena waktu itu yang resmi ijazahnya kan SD, SMP, SMA-nya negara. Ijazah pesantren hampir nggak diakui sama sekali. Belakangan ya. Baru sekarang meledaknya kan setelah 98. Kamu mau jadi apa kan? Tapi saya senang dengan keberanian anak-anak, karena saya lihat setiap Isra Mi'raj anak-anak antri untuk berpidato di depan, dan saya merindukan itu. Tapi saya menyesal, saya cuma seperti itu aja, nggak bermalam dan lain sebagainya. Ketika saya ke sini,
kayaknya nggak ada hari yang nggak tanpa bisa bikin buku deh di sini. Dengerin kiai kita rekam, dengerin orang rekam, dialog terus menerus, diskusi terus menerus gitu kan. Persoalan cuma satu, saya bilang, buka ruang karena Jeffrey Lang, saya ketemu Gus Kikin kemarin itu menarik. Ternyata sama bacaan kita. Gus Kikin langsung tiba-tiba, Gus Kikin yang pegang Tebu Ireng sekarang kan, yang ganti Gus Salahuddin Wahid kan, yang cerita bahwa dia tiba-tiba cerita tanpa nanya ke saya kenal atau tidak dengan Jeffrey Lang ceritanya, yang ateis, profesor ateis, guru besar yang kemudian jadi Islam hanya karena pertanyaan dia sederhana waktu itu. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa nggak sekalian masuk surga aja? Kenapa kemudian masih dikasih cobaan kepada orang-orang gitu kan? Tapi pertanyaan itu dia cari sendiri jawabannya dengan membedah isi Al-Quran. Dan dia temukan, wah ternyata di Al-Quran itu yang berhubungan dengan Tuhan, nilai-nilai itu cuma 3% kok hablum minallahnya. 97% itu hablum minannasnya, hubungan manusia. Dia bedah, dia temukan hal tersebut dan kemudian dia menyatakan dia masuk Islam. Dia cerita itu. Nah saya juga udah pernah baca bukunya Jeffrey Lang. Saya bilang, ini Gus Kikinnya aja membaca itu gitu. Santri-santrinya di sekeliling saya langsung sindir. Kalian catat nggak apa yang disebut oleh Gus Kikin? Enggak. Kalau saya setiap menemukan nama saya catat, itu bisa jadi buku loh. Iya. Banyak sumber kan, ternyata orang di pesantren itu sangat terbuka soal cerita-cerita, dan banyak yang saya temukan di sana yang saya catat. Dan kemudian saya bilang, aduh, saya ini nanti kalau ke pesantren bukan saya yang ngajarin orang. Saya ini yang banyak mendengar pertanyaannya dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi sesuatu yang dibukukan. Nah, lalu saya nanya ke Gus Kikin, apa kelemahan pesantren, Gus? Satu, iya, untuk seluruh pesantren, bahkan tidak ada yang pernah tahu sejarah resolusi jihad 22 Oktober, yang adalah cikal bakal 10 November itu. Bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai sampai ke Kiai Abbas di Buntet dan lain sebagainya. Itu 22 Oktober. 22 Oktober yang kemudian diancam kan untuk menyerahkan semua senjata. Karena apalagi Malabi tewas waktu itu kan, kita harus menyerah. Dia deal dulu dengan Belanda untuk bertanya dulu dengan para kiai. Lalu kemudian muncul resolusi jihad, wajib membela negara dan lain sebagainya. Siapa yang punya catatan itu? Sehingga kata Gus Kikin bagus introspeksinya dia. Kalau sampai kiai, orang-orang hebat di pesantren itu tidak ada dalam catatan sejarah atau sedikit, jangan salahkan orang luar. Salahkan orang kita yang tidak punya catatan itu. Di Tambak Beras saya ketemu dengan Dr. Wafiul Ali yang baru jadi dokter, dia juga cerita. Ini kiai kami. Iya, yang di Tambak Beras dia di sini, yang Monis yang di Denanyar. Dia juga bilang, banyak loh kiai kami pendiri Tambak Beras ini bagus kalau dikumpulkan, tapi banyak kan khotbahnya dalam catatan-catatan kecil terserak. Kalau ada yang kumpulin, jadikan buku. Iya, dan itu perkembangan intelektual di pesantren itu semuanya dahsyat. Cuma kita tidak mau telaten untuk menulis itu. Nah ini introspeksi yang ingin saya bawa keluar terus nih. Kalau saya ketemu alumni-alumni pesantren, kiaimu sendiri mengakui loh. Yuk gerakin ini. Ini sumber ilmu tuh tempat yang ada di sana. Anda nggak pulang-pulang loh. Nyantri di situ kan. Tiap hari ketemu narasumber-narasumber yang luar biasa, yang nggak ketulungan. Kalau saya, makanya saya bilang, jangan lagi mengharamkan gadget di sana. Di pesantren masih banyak pertimbangannya, masih banyak. Dua hal, kita nggak mungkin menolak literasi digital hari ini, nggak mungkin menolak era metaverse yang akan datang 4.0, 5.0, Internet of Things, nggak mungkin. Bahkan Tebu Ireng tuh bikin pekan literasi digital, tapi anak-anaknya nggak pegang gadget. Saya langsung bilang, jangan bicara selalu negatifnya deh. Kalau mau bicara negatifnya, ajarin dulu semua siswa 4 pilar literasi digital. Digital skill, digital etik, digital culture, digital safety. Bagaimana aman, bagaimana menguasai, bagaimana punya etikanya. Sehingga dia tahu negatifnya. Yang mungkin akan membawa kita ke minaz zulumati ilan nar, ke neraka, bukan ke nur, ke cahaya gitu kan. Setelah 4 ini kamu bekali ke mereka. Mereka akan dengan otomatis masuk dengan kebebasan yang dia sudah pahami tentang 4 literasi digital yang nggak merugikan dia, nggak membahayakan dia, nggak kena undang-undang ITE. Kan kemudian kita bisa dorong untuk dia menjadi alat rekam buat kiainya kalau ngomong. Mencari informasi yang banyak itu. Tiba-tiba ketika kiainya bicara tentang Jeffrey Lang, di depan kiainya langsung googling, catat nama itu, ketemu Jeffrey Lang, dia kaitkan. Jadi interaksinya lebih kaya ya. Ruang dialogisnya makin dahsyat, tak terbatas saya bilang. Dan menjadi menarik karena dunia pesantren yang sebenarnya tertutup
bertemu sangat dengan terbuka. dunia luar, nggak ada batas lagi. Tinggal kita kan yang sebenarnya menjaga. Jangan mau merasa gampang membenahi siswa, mengajari siswa, tapi dengan melarang hal yang dengan alasan ini membahayakan nih untuk kedepannya. Kita buka aja. Kan kita bikin komitmen bersama saja. Karena kalau tidak, saya bilang saya nggak yakin. Saya kan juga pernah jadi santri kalong. Saya nggak yakin mereka nggak nakal, anak-anak ini diam-diam melakukan. Nah, saya dengan Habib Jafar bilang, saya temuin loh warung penyewaan chargeran di luar pondok pesantren, dan bukan cuma di 1, 2, 3 pesantren. Itu artinya ada pasarnya kan. Sejauh mana Anda bisa mengikat itu, melarang? Kalau tiba-tiba anak itu taruh di luar, titip di warung, diambil ketika jam dia makan keluar. siang, dia boleh keluar, boleh apa di sekeliling situ, dia buka gadget bisa kan. Sederhana saya bilang, saya masih ngobrol nih, bukan yang kemarin, bukan yang saya di Jombang. Di tempat yang saya masih ngobrol nih, Anda bilang dilarang. Udah ada tuh di Instagram. Udah posting. Udah diposting. Gimana Anda mau menahan itu? Kayaknya guru-gurunya ketawa aja. Daripada dia mencuri-curi, kita formalkan aja. Kita Dengan kesadaran tadi 4 Iya, poin empat pilar untuk literasi digitalnya kita digital ya. sadarkan ke mereka. Skillnya kita naikin, siapa tahu keluhan mereka, karena mereka mengeluh. Kami bisa kok bikin buku, karena kewajiban sekarang di pesantren, termasuk di Tebu Ireng, Tambak Beras. Naik kelas itu bikin tulisan loh. Oke. Kumpulin jadi tulisan. Banyak yang menerbitkan. Saya sampai borong di Den Anyar itu, harga buku 30.000, 25.000, saya sampai borong hampir Buku-buku sejuta. mereka. Buku-buku mereka, karya siswa. SMA-nya segala. Otentik banget Mas. Otentik, cover-covernya segala kan. Tapi keluhannya satu. Tapi yang cetak internal, yang baca internal. Hebatnya siswa itu bertanya di saya di ruang ketika seminar. Gimana itu bisa di... Saya cuma sindir aja kiainya, lihat tuh Pak Kiai. Mereka bisa. Iya banyak kok di belakang Kang. Saya borong ya nanti saya bilang. Cerita aja tuh Kiai. Coba kalau dia masukkan terbuka. tulisannya di Kompasiana, masukkan tulisannya di Wattpad misalnya dan lain sebagainya. Orang lihat dan kemudian subscribe-nya banyak dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka diajak untuk menerbitkan buku, untuk dijadikan film. Udah bisa dimonetisasi sejak dini tuh. Kan tinggal kita yang kawal. Mudah-mudahan walaupun ini kecil tapi Bisa ada jadi- dalam pikiran mereka untuk nanti ada benarnya Tapi kira-kira. respon mereka untuk membuka diri terhadap literasi digital, oke, sejauh Sangat. ini. Bahkan kemudian Ada perubahan aturan berarti ada di dalam di beberapa yang saya sudah temui iya. Karena terbuka Jadi bahwa yang ada cuma di hari peluang. libur, sekarang ada beberapa yang 3 hari seminggu ada. Dan yang kemudian juga membolehkan siswanya untuk menulis di luar link-linknya pesantren juga ada. Jadi dia kirimnya ke banyak sekali kan media yang sekarang orang bisa. Dan kita lihat aja, aku bilang, Kiai saya bilang, saya ini sejak 2012 menyatakan berhenti berkantor. Oke. 18 tahun di Gramedia, 8 tahun di Biro Iklan dan Rumah Produksi. Ribuan episode saya hasilkan, tapi tetap sebagai karyawan orang lain. Penghasilan saya tidak sebesar sekarang dari dunia buku. Saya. Nah kalau ini disiapkan dari dasar, dari sekarang nih, si santri-santri Bapak Ibu, dan diajarkan berdialog dengan di ruang publik, Ya, ya. yakin saya mereka lebih luar biasa dari saya dalam soal buku. Saya baru nulis buku 2012 loh. Ya, setelah Sekian 18 banyak tahun persoalan, jadi 18 tahun plus 8 jurnalis. tahun di Biro Iklan, Ya, ya. baru jadi buku. Ini masih SMP SMA bukunya saya baca bagus-bagus. Pilihan katanya bagus-bagus, puitis, luar biasa. Bahkan saya nantang, kasih saya waktu 3 hari ngajar menulis, ujungnya jadi buku. Ada beberapa yang udah membuka, karena saya kan uji di Jogja. Ya, ya. Yang saya bikin, ayo aku menulis maka aku ada, Ya. kerjasama satu penerbit di Jogja, Ada workshop. workshop lalu 3 hari, endingnya adalah buku. endingnya buku dan kemudian akan diterbitkan oleh penerbit itu. Di Jakarta juga ada satu buku saya, ada di situ bukunya, perusahaan peti kemas di Tanjung Priok kan. Satu pesan orang HR-nya, direktur HR-nya, bagaimana ya caranya supaya karyawan kami dari bawah sampai atas, kalau menyampaikan pesan itu bisa kami pahami. Karena pilihan katanya susah banget. Dia kalau pakai bahasa Twitter kan pendek-pendek, Ya. ke bosnya, ke atasannya, nggak semua mengerti dia. Ajarin dong Kang Maman. Saya ajarin menulis. Dia bilang, udah rapi loh tulisannya sekarang, kalau ngirim Twitter pun 5W1 hanya udah jelas. Udah dapat dipahami. Udah bisa dipahami semua. Saya bilang, kasih saya waktu 3 kali lagi untuk melatih menulis. Terbit tuh, Gramedia yang terbitin. Nusantara Pelabuhan Hati itu. Oke. Itu karyawan dari karyawan sopir, Peti kemas ya. peti kemas, sampai direkturnya nulis Nyumbang bersama-sama. tulisan. Oh. Rata-rata Kang Maman yang nulis. ngumpulin. Saya ngedit. Dan hampir saya nggak banyak nyentuh. Dan bosnya sampai bingung.
Gila ya, banyak Ternyata hal-hal yang bisa. sangat manusiawi yang bayangin Mas Ino. Dia sopir yang tinggi di atas kan harus Yang ngangkat keren peti segala kemas, macam itu. yang keren itu 20-30 meter di atas. Pesannya cuma satu, gimana caranya kalau dia mau buang air kecil? Dia cerita. Dia cerita. menarik Sementara sekali ada itu. peraturan di situ, kalau sampai dia buang air kecil di atas dan ini berkarat, dia yang dipotong gaji. Bagaimana caranya karyawan yang di daerah Priok yang sedemikian panas, kantinnya bersih. Nggak boleh ada tersisa satupun makanan. Jatuh ya. Sebutir nasi pun nggak boleh ada. Bagaimana mereka rapi mencuci semua. Bagaimana kalau satu kesalahan dibuat, satu divisi Rentetannya potong gaji kena, semua. ya. Semua kena. Begitu diceritakan dalam buku, saya kirim ke Mas Pax di KPG. Ini sih keren nih. Gua terbitin. Iya, iya. Di launching kemarin di M Block Space itu dan Orang baru nggak semua. baru ngeh. bahwa Dan ada mereka bilang daripada gua kasih vandal ke tamu-tamu gue, mending kasih buku. mending kasih buku dan mereka lihat. Dan saya selalu bilang, duta terbaik sebuah perusahaan karyawannya. Dan itu jalan. Dan itu udah mau ketiga nih saya bikin buku yang sejenis seperti itu. Mau ngajak orang lain, kalau mereka sudah bisa menulis, pasti pembaca yang baik. Karena kan menulis membaca berulang-ulang kan. Persis, ya. Dan pasti dia akan suka dengan membaca. Karena begitu satu bukunya terbit, dia mau bikin lagi tadi yang, Dan gue dia mau butuh terbit sendiri deh. recharge. Gue bikin sendiri ya Kang Wan, terbitin nanti Kang Wan editor. Hayu. Ini nanti yang di Jogja ini peserta 50. Tanpa saya tahu 20 peserta yang mendaftar siapa Mas? Polisi. Polisi. Polisi yang bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang sifatnya human interest. Kalau kepada Twitter, publik. Instagram jangan cuma lapor. Giat ini kaku-kaku banget kan dia bilang jangan. Sekarang lihat di Instagram murid-murid saya berpuisi loh polisinya. Polsek pagi-pagi mengatur lalu lintas, Pakai cara yang pakai lebih pantun, humanis pakai ya. puisi dulu. Iya. Bagaimana lead dia jaga, bahwa lead itu mempengaruhi semua sampai ke belakang. Aku ketawa-ketawa begitu lihat. Ini polisi. Dan ketika jadi tulisan, saya kan bilang akan jadi buku namanya Yogyakarta. Jadi semua sisi Jogja Anda tulis terserah. Dari sisi Yang mahasiswa, polisi yang tadi. sarjana gitu kan ya. Ini nulisnya panjang-panjang dalam bentuk prosa. Puisi nulis apa mayoritas? Puisi. puisi. Polisi nulis puisi ya. Polisi nulis puisi. Saya nanya, Kayak kontras dengan kontras kehidupan banget. sehari yang keras. Ketika gitu. saya nanya apa jawabannya? Kami rindu jadi manusia biasa juga yang bisa nulis puisi, Mas. Oke. Jangan nulis giat-giat melulu. Nah, paduin aja dengan kerjamu. Begitu saya nanya, ada satu orang Bali kan, pemimpinnya kayaknya di rombongan ini, ketua kelasnya. Made, kamu alumni mana sih? Alumni mana? Isi Yogyakarta, polisi itu. Polisi, alumni. Pantas Harus ya. kuat dong. Makanya. Harus Puisinya keluar bagus. dia. Oke. Isi tapi nggak bisa saya salurkan. Bisa aku bilang, kegiatan-kegiatan kamu untuk ke publik. Bisa dengan Masyarakat sentuhan butuh seni itu ya. informasi yang, aduh bahasa polisi kaku, bahasa tentara kaku, ini cair loh. Dan sekarang belum jadi buku aja aku udah seneng lihat media sosial mereka lebih Hidup ya. lebih santai. Lebih human. lebih santai. Aku kirim ke orang-orang, ini manusia. tahu nggak siapa yang nulis? Wah Polisi. keren Kang, ini lucu. Dia nggak tahu polisi, begitu saya kasih naskahnya kan. Agak amazed juga Nah, mereka. begitu saya bilang ini polisi loh yang jadi murid saya nih. Mudah-mudahan sih Ya. supaya dia juga nggak kaku-kaku amat, stres di kantornya dan lain sebagainya. Keluar jadi manusia lagi yang lebih humanis. Karena saya percaya kan, karena saya kriminologi, saya tahu tentang pemolisian masyarakat kan. Kalau polisinya humanis, bisa bergaul dengan masyarakat kayak Babin Kamtipmas dari daerah, Ya. orang lebih nerima dengan segala Respect, carut marut ya. yang ada terjadi sekarang. Karena saya mengenal banyak Babin Kamtipmas yang sambil bertugas bawa buku, Oh, dia di mendekati masyarakatnya. mendekati ya. masyarakat, Dan berhenti, dia dicintai jadinya. bawa buku ke daerah, ngajar baca tulis ke anak-anak, sambil ngasih masuk pesan-pesan tentang pengamanan masyarakat dan dicintai. Beberapa kali Kompas menulis profilnya. Iya, masih terjadi sih beberapa kan? polisi melakukan itu di daerah-daerah terpencil gitu. Kemarin ya. saya ditelepon dari Manokwari, Kang, Pak polisi di sini butuh sejarah dan anak. Babin di sini dia mau masuk tuh tentang sejarah. Ya. Karena dia udah punya 200 tapi buku sejarah dan anaknya udah berkurang. Karena kadang-kadang buku anak nggak balik deh. Oh, karena kasih langsung Kasih otomatis langsung. disimpan di anak-anak. Dia itu. minta dikirimin. Kaget juga udah di Papua, di Kendari, di mana-mana Babin. Saya kalau ketemu Babin Kamtipmas banyak yang sudah bawa Oke. buku. Dan buat saya ini memang pintu. Buat saya buku itu Pintu masuk ya. pintu masuk dan sampan yang perahu yang bisa berhenti di pelabuhan mana saja buat saya. Dan tadi kan 2012 Kang Maman baru bikin buku setelah
Salah satunya Pak Sapardi yang si Sontoloyo ini. Iya. Kenapa terus kemudian mau menulis buku itu dan kenapa buku itu pertama? Re itu nasihat dari narasumber saya yang terbunuh menjelang saya ujian skripsi kan. Yang dia memang kirim surat ketika meninggal baru saya dapat suratnya. Oke. Itu narasumber saya 15. Untuk buku untuk skripsi itu ya. Pedagang perempuan yang diperdagangkan. 13 entah kemana rimbanya. Ada beberapa yang terbunuh di depan mata saya. Aduh. Termasuk Re, saya lihat mayatnya yang di cutter dan lain sebagainya. Ketika saya mau bersih-bersih kamarnya, ada teman kamarnya mengirimkan surat. Itu yang menohok saya, yang mengatakan kabarkan ya tentang saya supaya tidak ada orang yang seperti saya lagi. Oke. Bayangkan nggak seorang perempuan yang bernasib tidak beruntung itu masih berpikir supaya orang lain jangan mengalami nasib seperti dia. Yeah. Itu yang saya bawa-bawa 90 saya lulus itu saya bawa terus skripsi kemana-mana terbitin dong, nggak ada yang berani. Bahkan ada yang bertanya emangnya ada pelacuran lesbian di Indonesia? Itu tahun 80. Pax itu 90, 88, 90 kan saya turun lapangannya 2 tahun saya masuk dalam sindikat perdagangan manusia itu. Ini kenangan lah, ini robek di hidung, ini tusukan. Oh itu masih ada. Itu tusukan hampir menusuk ke mata. Itu dibawa kemana-mana, walaupun saya udah jadi wartawan, bahkan di sini nggak berani. Nah Mas Pax di KPG bilang, coba deh dipikirkan jadi fiksi. Teringatlah itu kata Pak Sapardi. Oh yang tadi ya, fiksi itu lebih faktual daripada faktanya sendiri. Kamu bisa cerita macam-macam, tapi kamu bisa bilang ini based on true story, bukan realitanya. Bukan realitas 100%. Paling ini realitanya ratusan persen nih sebenarnya. Cetak ulang per 3 bulan tuh. Baru kan. 400 halaman diedit jadi 186 halaman. Ini sisa nih, saya simpen. Tiba-tiba kemudian Pax bilang, lanjutin dong Man tentang anaknya. Saya lanjutin lagi, naik lagi. Pax ketawa, kok seminggu jadi Man tulisan lu? yang lu edit, ini yang gue serahkan sekarang. Iya. Terpisah nih, tiba-tiba dia bilang, saya usulin, gabung dong jadi Re dan perempuan. Karena banyak yang beli, satu-satu nggak ketemu nih pasangannya. Jadi malas digabung, cetak ulang per 3 bulan. 2020 30 tahun kepergian Re. Saya ajak desainer baru pulang dari Itali untuk merespon dapat itu. beasiswa Sumbadra itu pas seumur Re waktu itu. Oh oke. Dia bisa melukis kan. Saya bilang, kamu mau nggak ikut jalan ke saya, kita napak tilas tentang sosok Re ini 30 tahun lalu. Tapi jalannya jam 1 malam. Sesuai waktu itu. Kamu ikut dengan saya. Karena kamu umurnya segitu dan kamu bisa menggambar, kamu bisa melukis, siapa tahu menginspirasi kamu untuk busana dan untuk kita bikin kegiatan. Dia mau tuh. Saya jalan dengan Sumbadra ke titik-titik itu. Lalu dia lukiskan, jadilah reinkarnasi ini. Ini lukisan dia, lukisan Adra. Di dalam-dalamnya semua penuh dengan lukisan, juga Adra yang lukis. Apa yang terjadi 30 tahun kemudian? Ada satu parkiran di bawah hotel, parkiran mobil. Tempat napak tilas itu saya hotelnya bilang, masih sama? Masih sama. Memang semuanya titik sama. Saya bilang, dulu saya ngobrol sama Re itu di titik itu, dan di situ pasti ada bom, ada butiran ganja dan lain sebagainya, masih ada di situ. Ke titik itu yuk. 2020 titik itu masih sama, masih ada peninggalan-peninggalan sejenis itu. Berarti masih jadi tempat seperti itu. Kita pergi yuk ke tempat pengguguran kandungan mereka. Di titik itu masih sama. Ini di Jakarta semua? Jakarta. Tapi kemudian sampai dia kaget, kita berhenti, duduk aja di sini. Kamu lihat orang keluar masuk tengah malam ke dokter itu. Nggak ada pelang, nggak ada apa. Tapi saya bilang pelangnya itu pasti ditempel di pohon nggak jauh dari rumah ini. Di depannya ada tuh pohon mangga dengan pelang nomor telepon, itu nomor telepon dokter. Terus diarahkan ke situ. Itu aja misalnya, masih ketemu hal-hal seperti itu. Dan kemudian saya tuangkan dalam reinkarnasi bahwa karena ini bisnis yang luar biasa ya. Sex crime, drug abuse itu menyatu. Kita aja yang terus bersuara saja masih terjadi, apalagi kalau kita diam. Apa yang terjadi pada salah satu polisi bintang 2 yang dituduh menjual sabu ke Mami itu kemudian saya bercanda, itu yang disebut maminya Mami Linda kan, itu di novel saya Mami Lani. Basis dengan praktek yang hampir sejenis. Pasti ada oknum-oknum yang melindungi mereka, saya bilang. Jadi saya nggak kaget-kaget tuh dengan fenomena yang ada sekarang ini. Itu yang kemudian penerbit lanjutin ya Kang. Insya Allah saya memang mau.
Karena Kompas berapa waktu lalu memang pernah membongkar kan kasus sindikat perdagangan manusia lewat online yang di apartemen itu kan. Dan itu kan cuma beda dulu di apartemen. Sementara teman-teman saya dulu ditampung di sekitar Tanah Abang, nggak di rumah penduduk misalnya. Hanya beda masa, beda waktu. Prakteknya sama aja ya? Prakteknya sama aja, dan para perempuan ini cuma dapat 25% dari angka yang ditawarkan. Dan pasti tidak pernah bisa hidup. Dan kalaupun dia bisa bayar utang dan lain sebagainya, akan tergantung pasti mati. di situ. Karena ditakutkan sindikatnya terungkap kan, atau dia pindah ke sindikat lain. Jadi tugas kita adalah mengabarkan bahwa jangan sampai masuk ke dalam itu. Karena kalau udah masuk ya pasti terjerat dan akan sangat susah keluar. Walaupun dibilang utangnya lunas dan lain sebagainya, akan sangat susah. Karena sindikat ini sangat banyak orang yang terlibat. Dan tidak mau ada satu orang pun yang tahu. Makanya ketika saya hampir ketahuan dan ini ditusuk, saya udah mengatakan ini selesai nih. Pembimbing skripsi saya turun loh dua-duanya. Karena nggak percaya bahwa ada fenomena ini. Saya bawa tuh pembimbing skripsi saya dua. Tuh Bagus Raunini Tibaskara sama Ibu Syarifah Sawarudin almarhum. Baru mereka paham dan percaya. Dan gue dukung man. Itu, dan reader saya waktu ujian skripsi Urban Pur Konsorsium itu Mbak Wardah Hafid. Ya, Wardah Hafid ya. Dia yang baca skripsi saya. Dan fenomenanya berapa kali ingin difilmkan novel ini. Saya banyak nolak karena kenapa tentang sensasi pelacurannya sih yang mau dijual, bukan tentang pesan, manusianya, pesan tentang kehidupan yang ada yang lebih penting dari situ. Jadi saya masih nahan terus, masih belum ikhlas kalau sensasi kehidupan malamnya yang diubah. Ini menarik nih, bisa dijual dan lain sebagainya, banyak yang mau nih Kang. Iya, tapi bukan itu pesannya. Toh saya masih bisa hidup dengan buku-buku kan. Nggak harus terpaksa menuju ke sana hanya karena menjual idealisme yang ada. Sampai kemudian penerbit menerima dan mau menerbitkan ini, itu karena ada juga perubahan situasi zaman dan sebagainya? Mas Pax melihat bahwa Ali Wahana itu hebat tuh otaknya. Dari 2012 dia udah melihat bahwa suatu saat Ali Wahana itu akan menjadi tren. Ali Wahana, oke. Itu yang dikatakan Pak Sapardi tadi. Yang disebut juga Pak Sapardi, dan kemudian ada buku khusus yang diterbitkan Pak Sapardi judulnya Ali Wahana kan. Ya. Saya ada bukunya tuh, dikasih Mas Pax juga. Saya bahkan bilang, bahkan Laut Bercerita buat saya adalah Ali Wahana. Iya. Fakta yang dikumpulkan oleh Lela lalu kemudian ditampilkan dalam bentuk novel, buat saya ini cara yang sangat indah dan banyak sekali orang yang melakukan itu sebenarnya. Dan itu lebih diterima ternyata, dibanding harus menyampaikan dengan fakta dan faktual keras itu ya. Iya, ada cara untuk masuk karena orang begitu baca buku ingin mencoba memainkan imajinasi yang lebih luas tentang sosok ini. Kalau saya bisa bandingkan dengan skripsi saya, imajinasinya berhenti di situ. Karena kan sangat ilmiah dalam tanda kutip, sangat faktual dan saya nggak melibatkan hati tuh. Saya masih ada jarak kan. Tapi coba dilibatin nanti bagaimana kamu ketika ada di situ man. Yang nggak mungkin saya masukkan ke skripsi kan. Ketika muncul di novel, orang jadi membayangkan sosok Herman ini tega banget sih ngelihat orang terbunuh di depan matanya dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sesuatu yang saya tanyakan ke diri saya juga misalnya. Dan begitu saya baca Laut Bercerita, ada yang dulu yang dibikin film oleh Angga juga tuh, Surat dari Praha dan lain sebagainya. Buat saya ini Ali Wahana. Cuma bentuknya saja yang atau nggak diakui juga sebagai Ali Wahana, tapi ini based on datanya lebih banyak dari fiksinya menurut saya. Dan lebih fiksi dari fiksi sebenarnya. Lebih faktual daripada faktual ya. Dan menarik, banyak ke orang yang sekarang udah mulai tertarik untuk Ali Wahana itu. Jasa yang saya nggak mungkin lupa dari Pak Sapardi soal itu. Kalau lihat tren kan Mas, Kang Maman kan lihat tadi dari menulis, lalu jurnalistik, lalu sekarang menjadi penulis dan kemudian aktif di literasi. Di Indonesia kan 20 tahun terakhir juga ada kegairahan untuk bersama-sama menggerakkan literasi ini ya. Penerbit baru muncul, cara-cara baru menyampaikan pesan lewat buku juga sangat beragam. Kang Maman melihat itu gimana? Saya senang dengan lahirnya bukan cuma Ubud Writer Festival misalnya, tapi Makassar International Writers Festival. Ada kemarin festival literasinya di Jakarta. Beberapa daerah bikin. Itu menggambarkan betul kegairahan orang dan orang mulai peduli dengan keliterasian dan percaya betul bahwa seperti yang saya rindukan, buku itu bukan benda mati, tapi dia harus dihidupkan misalnya, dengan berbagai event, berbagai kegiatan. Salah satunya festival. Festival-festival seperti itu dan menghidupi banyak orang.
Bagaimana dengan cantiknya di Makassar International Writers Festival, orang baca puisi menjelang matahari terbenam, lalu kemudian barista berkeliling membagikan kopi, ya. dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mengingatkan kembali pada sejarah keliterasian kita yang ternyata tidak kalah dari negara lain. Ila Galigo yang sedemikian panjang. Kemarin dapat penghargaan tuh di acaranya Pak Haji Kala. Ya. 70 tahun itu. Itu kan dahsyat. Penerjemahnya. Naskah terpanjang yang pernah ada di muka bumi. Kita lupa dengan itu. Jadi kalau dibilang literasi kita muda, enggak. Enggak juga ya. Literasi kita tua tapi kita sering melupakan. Sehingga kita perlu gairahkan ini dengan berbagai kegiatan literasi dan juga mengajak orang. Enggak cuma bentuk benda mati kan buku ini. Dia bisa hidup dan menghidupkan. Ini yang harus selalu disuarakan terus-menerus dan ekosistemnya harus dijaga. Persoalannya negara harus hadir betul. Kami terpojok betul. Kami tetap kena pajak yang nggak kecil. Persis. Padahal royalti 10%. 10% kalau belum dibagi sama yang lain misalnya. Belum. Iya. Bayangkan, belum lagi misalnya event-event saya yang berkaitan dengan kegiatan literasi, kadang-kadang potong pajaknya saya nggak terima. Seharusnya Sehingga kan ada kurang bayar pajak. ada gitu ya? kurang. Padahal kan dia udah laporin. Jadi nggak terkoneksi langsung ke saya ternyata. Harus kita datangin lagi ke sana baru dapat. Bayangin Mas Inu, saya kurang bayar pajak 2020-2021 hampir 50 dan hampir 65 juta. Masih kurang bayar, dibilang padahal semua honor saya dipotong. Ada semua misalnya. Pelaporannya yang nggak tertib. Laporannya, karena kan biasanya mereka ngurus potong pajak kan berapa bulan, kemudian baru ada potongannya. Apalagi kalau televisi, yang Lama, bayar honornya aja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada 6 bulan. Potong pajaknya, kita udah lupa gitu kan. Iya. Padahal dia udah masukin, tapi kita harus ternyata Input harus nanya lagi ke pajak. Satu. Yang kedua, bantu kami untuk melawan pembajakan. Ini serius ya. Negara nggak hadir buat saya di situ. Kami udah bayar pajak, ya pajak kami pakai untuk melawan pembajakan ini. Jangan pernah mentolerir dengan mengatakan ini kan ilmu. Orang butuh ilmu dan mungkin tidak sanggup beli yang 20, yang 80 ribu, tapi bisa beli yang 15 ribu. No, itu nggak boleh. Gitu. Nggak bisa ditoleransi seperti itu. Industri ini akan mati dan banyak industri yang mati. Gara-gara Jadi jangan itu. cuma bangga mengatakan menulis buku adalah bagian dari industri kreatif. Lalu apa? Perlindungan kalian apa dengan menyebut kami industri kreatif misalnya? Ini yang kita butuh, negara harus hadir di sini. Harus menjaga hal tersebut. Polisi pun harusnya turun tangan kalau melihat buku bajakan dan lain sebagainya. Harus tegas, kalau enggak nanti nasibnya nggak ada beda sama kaset. Apa fenomena pembajakan yang Kang Maman tahu dan negara kayaknya nggak hadir gitu? Pernah ada penggerbekan terhadap tempat pembajakan, pembajakan buku. Kaset aja masih kita dengar dulu. Iya, dulu kaset. Ini satu pabrikan, satu percetakan penerbitan buku bajakan digerebek oleh pemerintah. Nggak pernah ada beritanya. Padahal festival literasi mulai dihidupkan. Kami kemarin di Makassar pun selain anti terhadap buku dibakar, buku disita dan lain sebagainya, juga anti terhadap pembajakan itu. Ya. Itu digaungkan terus-menerus. Tapi kemudian kok selesai ya? Sementara pajak kita juga kita minta diturunkan aja enggak. Oke lah, nggak apa-apa kalau pajak untuk negara juga. Tapi please ya, bantu setelah kami pajak di soal itu pembajakan. negara hadir untuk mencegah Jadi saya selalu bilang, pembajakan. kami ini betul-betul bermain di lorong kecil yang terjepit antara pajak dan bajak. Deket tuh kata-katanya. Tipis banget. Pajak dan bajak. Dan itu bisa membunuh banyak teman-teman yang akhirnya berpikir nggak penting lagi lah, nggak mau lah nulis buku. Padahal penulis-penulis besar nggak ada perlindungan terhadap itu. Jangan kayak gitu. Buku lama mereka yang dia udah nggak tahu di mana udah selesai kontraknya dengan penerbit, datanglah ke Bandung, datanglah ke Jogja, datanglah ke Jakarta, ke beberapa titik. Masih dijual, sehingga saya bertanya, masih dapat nggak Pak? Enggak. Saya bertetangga dengan Pak Sutarji Kalsumbahri, satu perumahan. Dia jalan, saya nanya, buku-buku masih dapat royalti? Dari mana? Padahal itu masih diedarkan. Oh, Amuk dan Kapak masih saya temukan. Padahal 3 buku yang sangat luar biasa itu misalnya. Masih saya temukan. Saya mau nanya, buku-buku bajakan tentang Tan Malaka siapa yang dapat royaltinya? Nggak ada. Karena mungkin nggak ada keluarganya, nggak ada apa yang meminta, lalu kemudian bebas saja seperti itu. Itu aja misalnya. Sementara di luar negeri tokoh-tokoh ini, nama-nama besar ini orang kenal, orang tahu, orang ingat gitu kan. Lalu kemudian nggak ada yang peduli. Itu yang menyedihkan buat saya. Kalau dalam proses kreatif lalu kemudian orang membuat buku lalu kemudian dibajak, itu kan menyesakkan sekali ya. Menyesakkan. Lalu kita mau nerbitin buku aja jadi berjuang. gojek-gajek gitu.
Udah ngantri cari nunggu ISBN dan lain sebagainya untuk apa? Tiba-tiba bukunya belum launching baru ketahuan akan bestseller udah ada bajakan. Padahal kalau mau mensiasati negara bisa, Mas. Gimana? Nggak usah lewat penerbit mayor, nggak usah pakai ISBN, cetak dan terbitkan sendiri aja. Saya kemana-mana jadi pembicara, saya pajang aja buku-buku saya. Langsung gitu ya? Langsung aja dengan pembaca. Banyak yang minta seperti itu. India aja man, terbitin sendiri. Saya bisa dapat keuntungan 50-60% dan nggak terdata oleh negara. Ya. Karena nggak ada bukti jual belinya kan. Ya. Langsung di tempat seperti itu, nggak di toko buku dan lain sebagainya. Tapi kan saya nggak mau semua orang berpikir seperti itu, lalu industri ini, ekosistem ini jadi mati. Dengan saya tetap pakai di penerbit yang resmi, penerbit mayor dan lain sebagainya, saya kan tidak cuma menghidupi saya. Ya. Tapi ekosistem ya hidup. Ada penerbit, ada editor, ada banyak orang yang hidup di sini. Ada pedagang buku. Dan ada keliterasian yang harus hidup. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai platform itu juga dihargai. Kayak sekarang nih banyak perpustakaan perpusnas bagus betul pakai e-book seperti itu. Persoalannya cuma satu. Bahkan e-book pun harusnya ada batas waktunya. Jadi nggak di hold selamanya. Selamanya, misalnya sementara dia cuma beli bukunya Kang Maman 10 di e-book itu gitu kan. Nggak pernah hancur, nggak pernah rusak gitu kan. So, selamanya saya nggak dapat apa-apa lagi. Selain 10 itu saya dapat royaltinya misalnya. Padahal bukunya yang baca udah mungkin banyak ya. Banyak yang antri. Kang, saya kalau ke perpus ini bisa 9 hari 10 hari baru ketemu bukunya Kang Maman misalnya. Karena dipinjam. Saya mengapresiasi buku saya nggak dibeli 10, memang cuma 10. Itu udah hebat. Cuma 10 orang yang bisa baca bersamaan, yang lain ngantri. Berarti kan udah terlindungi nih. Ya. Saya sudah suka di situ. Persoalannya memang banyak saya tanya ke penulis yang tidak mau menyerahkan atau mau alihwahanakan platformnya menjadi e-book karena takut. 10 tapi seumur hidup lalu saya nggak dapat apa-apa. Ya. Dan dibaca orang bergantian sehingga buku cetak saya jadi nggak laku misalnya. Ini juga harus dicari keseimbangannya. Ya, supaya nggak selamanya di hold itu ya. Iya. E-booknya itu ya. Kalau keterarahan Kang Maman untuk dunia hiburan dan entertainment itu karena dulu di Citra, Nova dan sebagainya, atau memang dari awal ada keterarahan sampai bikin skripsinya pun ya dekat-dekat kan dengan dunia hiburan, entertainment. Saya dulu wartawan kriminal di Nova. Kriminal karena wartawan lulusan kriminal, kasus-kasus ya? kriminal saya liput. Kebetulan wartawannya Mas Yan mengalami kecelakaan, sakit. Lalu saya dilatih untuk menulis cover story. Pasti selebriti kan tuh. Di tabloid Nova akhirnya berkenalan dengan para selebriti. Tiba-tiba ditugaskan pegang tabloid Citra, berkenalan lagi dengan mereka. Nggak pernah terbayang saya ada di depan layar. Jadi saya belakang layar aja. Nggak pernah mau tuh. Tergoda untuk muncul tuh nggak pernah mau. Kemudian di biro iklan dan rumah produksi. Ya, setelah ribuan, 2004. Oke. Sampai 2012. Saya cuma membawa semangat membuat sinetron berbasis novel. Sehingga dulu saya terkenal, Aficom itu terkenal dengan Carmila. Jangan Ambil Nyawaku, Badai Pasti Berlalu. Based on novel gitu kan. Margate waktu itu. Ini ide IP udah jalan di situ sebenarnya. Sejak tahun itu, 2000. Aliwahana. Aliwahananya di situ. Kemudian kerjasama dengan Hai kita melahirkan Dream Band yang kemudian lahir juara satunya Kotak. Kotak sampai sekarang. Itu kan Aficom yang produksinya kan. Saya yang bikin audio visualnya, Hai yang menggerakkannya, lalu lahirlah Kotak, lahirlah itu legend itu. Saya cuma sekali, waktu itu masih TV7 kan. Iya. Dream Band. Sayang banget itu. Lalu kemudian banyak, hampir 1000 episode sinetron dan lain sebagainya, kita menang. Saya salah satu pencipta Panasonic Award, memilih mundur selama saya kerja di PH karena ada konflik. Tayangan saya kan juga ikut dinilai kan. Ya. Walaupun itu People Choice. Saya dapat beberapa kali Panasonic Award misalnya. Baru setelah nggak di situ baru masuk lagi ke dalam situ. Nggak pernah terpikir. Nah tiba-tiba Pax lagi nih dengan Kompas TV. Kamu kan banyak dekat sama artis dan biasanya punya sentuhan yang lain. Tidak mau bicara gosip tapi menyentuh empati orang. Ayo bikinlah itu Mata Hati di Kompas TV selama 2 tahun. Yang orang selalu bilang, Kang Maman ini bisa banget bikin orang nangis kayak gitu. Itu pun setelah itu selesai saya udah udahlah cukuplah nggak kepikiran. Tiba-tiba diajak dialog dengan Trans 7. Kang bikin dong humor tapi ada yang sesuatu yang unik. Saya bilang oke mau tapi parodi. Parodinya kayak apa? Jujur saya bilang Indonesia Lawyers Club. Itu lucu-lucu tuh mengatasi masalah tanpa solusi. Pakai gaya pegadaian. Lahirlah Indonesia Lawa Club. Saya di belakang layar. Lagi-lagi nggak mau.
Jadi saya dibayar sebagai orang belakang layar. Nah, saya bilang harus beda dengan yang lain dong, harus ada pesan di ujung. Saya tulis catatannya setiap muncul. Ya, saya bikin catatan. Itu terkenal banget. Makanya saya kasih ke mulutnya Calontong. Kadang-kadang ke Mas Komeng, kadang-kadang ke Ronald. Dianggap bagian dari melawak oleh orang. Jadi nggak ada bedanya. Beberapa teman di Trans 7, Kang Maman muncul deh, baca novelnya kan cuma 2-3 menit. Kebablasan karena ternyata banyak yang suka. Nah, saya mengumpulkan semua notulen itu, jadi buku terbitin juga. Jadi buku lagi, trilogi itu. Jadi bolak-balik, karena balik lagi. Buat saya buku yang harus muncul. Nah, ketika diminta lagi di Q&A Metro TV, nemenin Andini Effendi tuh, menjadi panelis yang tanya jawab, lalu diminta lagi baca notulennya. Buat saya ini memang dorongan dari semesta untuk, lu jangan berhenti nulis. Apapun yang dimana saya tampil, pasti saya harus bikin sesuatu. Dari harus bikin tulisan. Sehingga saya menyukai kalau diundang seminar, talk show, dan lain sebagainya. Buat saya itu semesta memaksa saya untuk lu nulis ya, Man. Karena walaupun talk show-nya nggak pakai PowerPoint, nggak pakai macam-macam, pasti saya nulis. Pasti jadi 3-4 halaman, itu jadi tulisan. Pasti saya baca buku lagi. Sehingga saya menikmati dunia ini, rezekinya alhamdulillah tuh. Talk show-nya dapat, jadi tulisan, kadang-kadang tulisannya diminta. Kadang-kadang televisi cuman, Kang, ini ada acara pelepasan Pak JK. Ada acara mengenang Pak Habibie. Di ujungnya puisi ya. Kadang-kadang cuma puisi saya dibacain orang. Dibacain Cut Tari waktu itu untuk Pak... Oh, bukan Cut Tari. Cut Tari ya. Cut satunya lagi. Yang jadi ibunya JK di film ibunya JK itu Atira, ya. Film Atira. Film Atira yang jadi Atira. Cut Teo Mini. Cut Mini. Dia yang bacain puisi saya untuk melepas Pak JK. Tapi kadang-kadang kayak waktu Pak Habibie, Kang Maman langsung deh yang bacain kayak gitu. Cuman saya kan nggak mau pesanan. Jadi nggak mau tiba-tiba, kalau memang saya suka saya terima, kalau nggak saya nggak. Saya tahu tokonya yang harus saya bacain puisinya Pak Mahfud, saya mau mengenang ibunya. Masih hidup ibunya, tapi menceritakan tentang ibunya. Pak JK, Pak Habibie. Dan buat saya ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Bayangkan waktu kita nyari dana buat membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Di Gaza, ya. Saya diminta mengirim 5 puisi yang akan dibacakan oleh Ibu Retno Marsudi, dibacakan oleh Christine Hakim dan Suryo Pratomo waktu itu, Farhan, beberapa artis juga. Ya bukan saya sih sebenarnya, tapi malam itu terkumpul 5 miliar tuh. Hasil kolaborasi bersama ya, bukan karena puisinya aja, tapi saya bilang mungkin ya inilah perahu saya, sekecil apapun kontribusi saya, mudah-mudahan ada. Dan bukan cuma untuk saya. Sehingga harus tetap jalan, dan tugas saya melahirkan penulis-penulis baru sekarang. Itu datang ke pesantren, salah satunya untuk membangun budaya itu dan kemudian menumbuhkan kebiasaan menulis dan jadi buku juga. Seperti itu. Kemudian yang di Jogja, saya nggak narik bayaran yang besar loh. 3 hari. Untuk 50 orang tadi itu. 3 hari 150.000 dapat buku saya yang 120.000. Oh, itu kayak gratis itu. Iya, 10.000 sehari. Biasa saya ke Jogja ke sini bermalam 3 hari di sana dan sebagainya. Itu sudah tutup? Udah. Karena udah penuh ya? Insya Allah udah selesai. Udah selesai. Insya Allah Desember atau Januari bukunya jadi. Sekarang dalam tahap mereka menulis semuanya. Untuk dikumpulkan. Yang saya kumpulkan dan edit. Tanggal 4, 5, 6 bersama Perpusnas saya berangkat ke Medan untuk melatih 150 orang lagi menulis. Saya udah tantang Perpusnas. Jadi buku ya. Kan kamu punya penerbitan sendiri kan, Perpusnas Press. Nggak boleh enggak nih. Untuk ngajarin orang, semua orang bisa sebenarnya menulis. Sejak kelas 1 SD mereka udah nulis kok. Iya. Tinggal membuka aja kapan mau memulainya, tinggal itu kan sebenarnya. Jadi nggak sulit sebenarnya. Tapi apa yang membuat Kang Maman itu begitu percaya sekali dengan buku? Apalagi di era sekarang kan orang malah meremehkan, buku udah nggak zaman dan nggak layak lagi jadi pegangan untuk orang baca, orang udah digital. Nah, Kang Maman kan percaya banget dengan buku. Orang sebenarnya begitu dia bilang sudah nggak percaya pada buku, tapi kemudian kita bisa percaya pada Google dan paman Google dan buku digital. Buat saya itu cuma platform, itu cuma media. Yang penting kan bagaimana kita menuangkan pemikiran kan. Kontennya. Dia bisa dalam bentuk tercetak, dia dalam bentuk digital. Mungkin suatu saat saya nggak lagi dicetak, tapi di digital misalnya. Tapi kan yang penting bagaimana mengajar orang untuk terus berpikir kritis dan mengasah kekritisan kan. Lewat menulis. Lewat menulis. Jadi bukan persoalannya di bukunya, tapi di kemampuan menulis kan. Sehingga saya marah waktu itu ketika di Sulawesi Tenggara ada satu anggota DPRD yang bilang, ngapain bangun perpustakaan, kira-kira seperti itu, ngapain bangun perpustakaan yang besar, ngapain
punya dana besar untuk buku, kan ada paman Google, Ads. Emangnya paman Google sumber kebenaran. Paman Google jarang ke perpustakaan tuh, sering digugat tuh. Kok bercandanya kayak gitu. Lagi-lagi saya baca buku Neil Gaiman. Neil Gaiman bilang, dari Eric Schmidt di Google, dari peradaban ditemukan sampai 2013 atau 2003, saya lupa tepatnya itu, ini data yang ditemukan, itu ada 10 exabyte. Data yang ditemukan, jumlahnya cuma 10 exabyte, banyaknya bisa dihitung. Sekarang, setiap 2 hari, 5 exabyte data muncul. Jadi dalam 4 hari, peradaban yang panjang itu cukup 4 hari, data itu ada di media sosial. Masih kita bisa percaya tentang hal itu? Membiarkan orang-orang lain untuk tidak berpikir kritis, main nerima saja terhadap semua data itu? Padahal data itu ada hoax, ada ujaran-ujaran lain, kan, kita bisa tersesat. Sehingga saya bilang, kita butuh pustakawan, kita butuh jurnalis, kita butuh siapapun untuk menjadi navigator informasi. Ya, untuk melatih kita juga berpikir kritis tadi ya, di tengah situasi kayak gini. Jadi kalau datang ke perpustakaan, ada pustakawan, lulusan pustakawan, makanya saya bilang perpustakaan harus punya pustakawan. Karena dia yang paham. Dia yang paham. Setelah saya datang, saya mau bikin buku tentang A. Oh, ini ada bukunya. Referensinya. Nah, kalau mau cari lagi sejenis ini loh bukunya. Sama seperti yang Mas Ino lakukan di kompas.com dan macam-macam teman-teman di online. Nulis berita mungkin cuma 3-4 alinea. Tapi kan ada link. Ya. Ada referensi dan ada link. Lihat juga. Kita butuh navigator. Kita butuh media melakukan 2 fungsi hari ini. Navigasi dan kurasi. Nggak boleh sembarangan nulis. Kalau 2 ini jalan, orang bisa dibantu untuk menuju ke berita yang benar, berita yang mendukung, bukan disebaran yang sedemikian luar biasa. Nah, saya berterima kasih pada media online karena dia selalu memberikan link itu. Baca juga ini, itu saya pribadinya terbantu. Sehingga saya nggak usah nyari-nyari lagi, nggak usah cari dengan kata kunci apa, tapi langsung dapat linknya dan terkoneksi beritanya. Sehingga fungsi jurnalis hari ini bukan cuma disiplin verifikasi dan konfirmasi, bukan cuma itu. 2 tadi, navigasi. Tapi navigasi dan kurasi. Itu persis kalau tadi Kang Maman nyebut Pak Yaakob, di 2003 Pak Yaakob ngomong itu. Soal informasi yang sekarang ada tidak menghadirkan pengetahuan, tapi menghadirkan kecemasan. Informasi yang ada tidak mungkin bisa diolah semua, makanya perlu ada kurasi. Dan kurasi itu bisa dilakukan oleh orang yang mengerti arah, tahu mau jalan kemana. Dan proses untuk mendapatkan itu kan orang punya pemikiran kritis itu ya. Yang buku tadi jadi pijakan kalau Kang Maman kembali ke situ. Dan jujur ilmu ini kalau saya nggak kerja di Gramedia mungkin saya nggak tahu. Karena dulu kita dilatih untuk menjadi naik ke taraf editor tuh ada buku tentang jurnalisme dicetak ulang lagi sama Gramedia yang nulis Pak Louis Iswara. Iya. Di situ dia ngasih lihat sudah mengingatkan tentang jurnalis itu adalah kurator. 9 yang harus dikuasai oleh jurnalis di luar 9 elemen jurnalismenya Bill Kovacs. Salah satunya adalah kita adalah melakukan kurasi. Karena suatu saat informasi nggak akan terbatas. Pak Louis lah yang pertama kali dan pasti Pak Louis dengan Pak Yaakob satu pemikiran udah. Guru saya juga tuh. Waktu dulu menjadi calon wartawan, Mas Louis itu yang mengingatkan itu. Dia yang mengingatkan saya tentang Oppenheimer, pentingnya lead dan menghajar di ekornya nanti dan lain sebagainya. Sesuatu yang buat saya 16-18 tahun itu adalah yang membuat saya jadi hari ini dalam dunia penulisan. Itu bekal kemudian jadi aktivitas Kang Maman sekarang. Sehingga saya nggak nulis untuk reaktif. Nggak pernah tuh saya menulis ada kasus langsung reaktif aja. Pasti saya terbilang orang yang lambat. Ya? Ada unsur reflektifnya dulu ketika nonton kasus pengadilan. Saya cerna dulu, saya cari sumbernya dulu. Maknanya. Itu satu poin tuh yang Pak Yaakob sering sebut jurnalisme makna itu. Nah itu dia. Jurnalisme makna itu menjadi penting. Dalam bahasa Louis Iswara, setelah 5W1H, so what? Nah so what ini yang kamu harus masukkan makna itu. Socrates bilang so what itu 3B. Beritanya benarkah? Bermanfaat. Benarkah? Baikkah? Bermanfaat. 3B itu aja. Kalau itu oke, baru dilepas. Sebar. Kalau enggak ya tahan dulu. Kalau enggak tahan, karena artis cerai benar. Tapi apakah baik? Itu urusan pribadi orang kok, ngapain lu urusin di sana. Kalau ada kekerasan, ada berbau pidana, kita boleh. Tapi kalau tidak. Bermanfaat enggak? Bermanfaat juga enggak, baik juga enggak. Itu yang saya mengkritisi lembaga penyiaran dan lain sebagainya karena hanya mengatakan yang benar. Seperti ini, iya. Apalagi lembaga penyiaran yang frekuensi milik publik yang terbatas itu kan. 3 inilah yang, kepala saya memang diwarnai oleh apa yang diajarkan di Gramedia tentang jurnalisme makna.
kamu harus jadi kompas, compassion, itu kan kurasi sebenarnya, itu kan navigasi sebenarnya kan, yang diajarkan. Dan itu yang saya nggak pernah bisa lupa dan saya terus mengeja tentang hal ini. Dan menyenangkannya Kang Maman menularkan ini ke komunitas-komunitas kan, ke pesantren, ke komunitas baca, dan menariknya juga banyak pihak yang kemudian terlibat kan, terkoneksi gitu. Betul, tanpa perlu saya nyebut nama Pak Yaakob dan sebagainya, termasuk tanpa perlu menyebut Pak Suwantoro yang bukunya bagus dari buku ke buku itu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Baca punyanya Pak Yaakob, bukunya Pak Oyong, lalu baca buku Fernando Baez, Sejarah Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Lengkap sudah cerita tentang buku sebenarnya. Untuk menjadi pijakan kita bergerak kemana-mana. Sehingga teman-teman yang pustakawan pun kadang-kadang, kenapa saya yang diundang? Saya bukan pustakawan. Ada yang di luar kepalanya pustakawan yang kita butuhkan dari kamu, Kang. Tentang fungsi kurasi pustakawan dan lain sebagainya, buat saya itu luar biasa. Kang Maman harus keluar, harus liar aja Kang menceritakan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Kang Maman kalau jadi wartawan dulu di Kompas, kenapa ya tulisannya lengkap? Satu, aku bilang, kekuatan dokumentasinya Kompas, kekuatan pusat arsipnya. Kita mau nulis, teman arsip udah datang nih, dibantu untuk menambah data. Gimana saya bisa bercerita, bagaimana orang-orang yang tidak pernah mau diwawancarai bahkan oleh saya jadi kisah hidup, berseri di tabloid Nova. Benyamin, nggak ada yang pernah wawancara kecuali saya. Benyamin Sueb. Berseri. Karena kan waktu itu ada soal Islam jamaah dan lain sebagainya, tapi dia mau sama saya karena dia percaya dengan saya bisa menulis. Banyak tokoh yang ada namanya rubrik kisah di Nova itu bersambung 6-10 terbitan. Saya menikmati itu. Dan mereka mau, saya mau ya Kang Maman ya. Desi Ratnasari zaman dulu juga awal-awal ribut. Gue mau Kang Maman yang wawancara gue yang jadi cover. Sehingga orang memusuhi saya dan mengatakan, ini yang ngajarin Desi untuk bilang no comment nih Kang Maman. Dan saya bilang, saya salah satu penyumbang mengatakan kata itu. Karena saya bilang, kan wartawan selalu dengan gayanya mengatakan, harus ngomong dong Des. Ya gitu kan. Kalau enggak Anda menghambat informasi. Iya, gue ngomong ya, no comment. Itu signature-nya Kang Maman nih gitu. Oke Kang, obrolannya menarik untuk buku dan bagaimana ke depan masyarakat atau kegairahan ini terus bisa kita jaga untuk menumbuhkan tadi sikap kritis, kemampuan menulis dan kemudian meluaskan literasi ke arena yang lebih panjang ya. Dan mudah-mudahan ini jadi platform yang luar biasa buat Inu dan teman-teman di Kompas. Setelah ada kompas.com kan, ada ini. Mudah-mudahan kemudian ada audio dan audio visual book. Dan dari sini aja, ini udah modalnya. Dan ke depan di era metaverse, audio book, audio visual book bisa jadi adalah salah satu jawaban. Aliwahana yang disebut Sapardi Djoko Damono tadi. Baca buku, orang cuma mendengar, menonton di mobilnya. Dialog ini mereka pasang di mobilnya. Bisa dengar. Sambil nyetir lakukan pada titik itu saya ingin mengatakan itu buku, bukan cuma apa yang terlihat di sini. Karena itu saya akan terus bersama buku itu. Siap. Istiqomah. Terima kasih. Saya istiqomah di 4 angka. 4 huruf. Apa itu? Baca, ikro, read, buku. Baik. Makasih Kang Maman. Makasih Mas Inu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.